Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abi Hanif. Dalam tutorial aplikasi akreditasi PAUD, di mana pembuatan aplikasi akreditasi PAUD ini untuk memudahkan para operator ataupun ke lembaga untuk mengupload di Sispena 30. Bagaimana caranya? Langkah pertama yaitu kita klik di bagian sini untuk melihat dahulu checklist standarnya. Jadi di sini ada rekap akreditasi, dokumen akreditasi yang akan kita upload dan bukti fisik. Di sini sudah ada nomor kode filenya, kemudian nomor urutnya dan bentuk tagihannya seperti apa. Sudah saya petakan seperti ini. Jadi nanti ibu sekalian atau operator sangat mudah untuk membuatnya. Nah, langsung setelah itu kita ke langkah pertama adalah mengisi data sekolahnya dahulu. Ya, di sini diisi dahulu semua, ya. Ini wajib diisi dahulu semua. Nah, kemudian setelah itu isikan logo, ya. Logonya di sini, ya. Nah, ini logonya diisi, ya, karena nanti akan berkaitan dengan yang lain-lainnya. Lalu setelah itu kita masuk ke menu pertama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan standar. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan sampai ke 4 standar dahulu, yaitu separohnya. Jadi nanti dilanjut ke standar selanjutnya yaitu 5, 6, 7, 8 di video kedua. Jadi di video pertama ini hanya 1 sampai 4, ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke standar 1, klik saja standar 1 di sini. Nah, di sini di standar 1 itu ada bermacam item, yaitu ada 2 item, 1.11, kemudian 1.1.2.1. Nah, di sini ada ada 3, bukan 1. Di 1.2-nya ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita klik di bagian 1.1 dulu. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian hanya mengisi di bagian nama siswa sini, ya. Kemudian mengisi di bagian sini dulu, ya. Tanggal pengukurannya diisi dahulu, ya. Tanggal pengukurannya dengan format, ya. Bulan, tanggal, tahun. Nanti di sini pun sama, ya. Bulan, tanggal, tahun. Nah, kemudian di bagian sini, ya, umur, nah nanti sudah otomatis. Nah, kemudian isikan data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan. Nah, nanti secara otomatis, ya, keterangan daripada lingkar kepala, kemudian keterangan tinggi badan, berat badan, dan ini sudah ada otomatis, ya. Seperti itu, ya. Nah, diisi. Nah, setelah diisi kemudian ada misalkan murid ibu atau siswa ibu itu hanya 25. Nah, sininya kan masih kosong. Nah, kalau kosong itu tinggal diklik sini, kemudian di sampai sini 40. Nah, kemudian klik kanan, kemudian hide. Ya, jadi prinsipnya di hide, jangan di delete, ya, jangan di delete, di hide saja, gitu. Oke, ini untuk yang kelompok A, kemudian yang ini untuk kelompok yang B. Sama seperti yang atas, ya, caranya. Nah, kemudian ini kita lanjut ke grafik. Grafiknya ini tinggal otomatis, tinggal print saja, gitu, ya.
Nah, kemudian setelah itu ke 1.2 ya, kemudian di bagian 1. Nah, ini adalah kartunya. Nah, kartunya ini kartu DDTK diisikan masing-masing anak. Nanti kalau ngeprintnya ini teks 1, nah di sini seperti ini ya. Kemudian pack 2, pack 3 gitu ya. Secara otomatis setelah ibu mengisi nanti ngisi di data anak siswanya yang di pertama di DDTK pertama itu nanti akan terrekod di sini ya. Nah, untuk yang kelompok B dimulai dari nomor 41 nanti di sininya ya. Oke. Nanti setelah itu nah ini di sini ada fotonya. Artinya foto kartu-kartu yang sudah diisi di jejer-jejer gitu ya. Nah, misalkan saya seperti ini. Sini ada gambar ya. Ini hanya contoh saja. Bentar, saya buka dahulu. Nah, di sini ada sebuah gambar ya yang sudah dijejer-jejer kartunya ataupun bukunya. Nah, ini akan buku penghubung. Nah, ini ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Nah, ini ya kita kecilkan. Kita kecilkan ya. Nah, setelah ini kalau misalnya posisinya landscape, kita putar saja. Seperti ini ya. Nah, ini kan kartu atau bukunya ini kan bertumpuk-tumpuk. Nah, ini dipoto kemudian dimasukkan ke dalam sini. Jadi bentuk fisiknya itu dipoto harus ada ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang kelompok A misalkan. Ini contohnya misalkan ini buku tapi harus adalah kartu ya. Jadi nanti kartunya dipoto setelah ini di print kemudian diisi kemudian dipoto seperti ini gitu ya. Oke, ini hanya contoh saja. Setelah itu kita ke 1.22. Nah, ini kartu KMS-nya juga sama. Di print dahulu kemudian diisi kemudian diisikan fotonya di dalam sini. Ini fotonya bisa taruh di sini atau ditaruh di sini. Ada foto waktu kegiatan mengisi mengukur ataupun mengisinya ya, foto kegiatannya bisa. Nah, kemudian setelah itu 1.123. Nah, ini bisa diinikan dari yang anak-anaknya kelompok A itu mulai dari umur 48 ya, mulai dari 48 sini itu ya, dimulainya dari sini. Silakan nanti di print kemudian dicentang-centang ya yang itu sesuai dengan nama anaknya. Dan ini pun sama cara pengerjaannya ya. Kemudian kita lanjut ke standar 2. Nah, di standar 2 ini di sini ada 2.11, kita klik. Nah, di sini ada dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, ini yang paling banyak mengeprint ataupun paling banyak mengisinya di standar 2.1 karena ini nanti secara otomatis akan mengisi juga ke standar 3 dan 4. Standar 3 dan standar yang lainnya ya. Jadi di dokumen 1 kita inikan, nah ini ada data umum, silakan isi tapi yang kosong. Kalau yang sudah terisi nanti secara otomatis sudah ada di data umum yang sebelumnya. Ya, ini juga sama seperti itu, logonya diisi dahulu. Ya. Nah, kemudian di sini ada cover, silakan covernya itu dipilih bagian yang atas atau yang bagian yang bawah, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian ada kata pengantar, silakan. Nah, ini sudah daftar isi pun sudah otomatis ya. Kemudian sejarah. Nah, di sejarah ini silakan diganti ya sesuai dengan sejarah lembaga ibu ketika
berdiri ya, mendirikan lembaga TK-nya. Bagaimana ceritanya ya, sejarah singkatnya dituliskan di sini ya. Nah, kemudian setelah itu struktur. Nah, struktur ini silakan isi di sini ya. Yang di sini kemudian kita pilih mau bentuk strukturnya seperti ini yang pertama atau yang kedua di sini. Ya, ini yang simple. Nah, ini yang agak sedikit lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini ada tugas pokoknya. Seperti ini. Baik, kemudian di sini ada alamat ya, diisikan di sini alamatnya. Kemudian untuk ini ya, peta lokasinya. Bila di sini tidak berjalan linknya, silakan Ibu buka Google Map-nya, isikan alamatnya, kemudian screenshot lokasinya, kemudian pastekan ke sini ya. Nah, kemudian setelah itu ini isi ya, sesuai dengan yang nomor lembaga ini ya, PSN, izin operasional, status sekolah, kemudian akreditasinya dan nomor akreditasinya ya, seperti itu. Nah, lanjut di standar yang selanjutnya yaitu bukan standar, lanjutnya di sini ada pendahuluan ya, kemudian visi misi. Nah, di visi misi ini silakan Ibu ganti ya sesuai dengan visi misi dan dari lembaga Ibu sendiri ya, dan tujuannya juga silakan diganti ya. Nah, kemudian PNPK. Nah, ini kalau untuk yang RA silakan di sini sudah ada di bawah sini. Nah, kalau mau ini ya sudah ada di bawah sini. Nah, ini pendukungnya. Nah, kemudian di sini juga jadwal harian ya. Silakan disesuaikan saja ya. Nah, lalu setelah itu Kaldik. Nah, di dalam Kaldik ini misalkan di bulan Juli ya, misalkan tanggal 22 ya. Tanggal 22 kita isikan 22 itu misalkan permulaan tema kita ini kan. Nah, permulaan tema. Nah, nanti setelah kita mengisi ini dia semuanya sesuaikan dengan kalender akademik yang ada di masing-masing daerah ya, dan sesuaikan dengan kalender akademik masing-masing lembaga Ibu sendiri. Nah, nanti setelah sudah mengisi yang di bagian yang kosong-kosong ini ya, akan terekam di bagian prota nantinya. Jadi setelah ini ya, kemudian nanti terekam di bagian prota di sini. Nah, di protanya ini kan kita tadi sudah mengisi permulaan tema tanggal 22 Juli. Nah, seperti ini nantinya. Nah, nanti kalau bagian yang kosong, tinggal di bagian yang mana yang kosong kita blok, kemudian klik kanan hide ya. Jangan di delete, hide saja. Ya, oke. Nah, kemudian setelah itu ke SOP. Nah, SOP juga sudah otomatis ada ya. Nah, kemudian kita lanjut ke dokumen 2. Nah, ini silakan aja isi ya, semuanya sudah ada otomatis. Nah, tinggal di bagian lampiran. Nah, ini lampiran ini ya. Ini sudah ada Prota, Prosem, RPPM, RPPH. Nah, ini kalau yang sudah pernah ada aplikasi RPPH Usbu, maka nanti caranya sama dan mudah ya. Jadi nanti untuk menggantinya bisa di bagian data wajib di sini ya, di data wajib sini cara menggantinya. Oke, kita cepat saja karena masih banyak yang diinikan ya. Nah, kemudian setelah itu ya, lampiran-lampiran ini yang lain sama aja, misalkan di lampiran 6 ini sudah ini ya, tinggal nanti apa namanya ini SOP ya, tinggal ganti-ganti saja gitu ya. Nah, kemudian di lampiran 7 dan ini pun tinggal ganti saja ya, tata tertib ini tinggal ganti saja. Nah, kemudian di lampiran 8 ini SK ya. Nah, ini lampiran menuju lampiran SK-nya, ini tinggal ganti-ganti saja ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke standar 22.1.
Nah, ini kurikulum nasional ya. Kurikulum nasional itu ada nanti tinggal klik saja ini akan ada nanti file tersendiri khusus ya, file PDF ya. Jadi nanti akan saya linkkan kemari seperti itu ya. Oke, kemudian 23.1 di sini ya. Nah, ini nama ini dengan ini sudah otomatis bila Ibu sudah mengisi tadi di bagian 1.1 ya. Nah, kemudian yang perlu diisi adalah di sini di NIS, kemudian di nama agama, nama ayah, nama ibu, dan alamat. Ini yang kelompok A. Kemudian isikan jumlah siswanya berapa di sini ya. Oke, ini untuk yang kelompok A. Jadi di bawahnya ada kelompok B ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada nama guru ya, agama, mengajari kelompok berapa, tahun masuknya, keterangannya silakan diisi ya. Nah, bagi yang kosong ini tinggal di hide saja ya. Oke, ini jadi 23.1 layanan menurut kelompok usia. Oke, kita lanjut ke standar 3. Di standar 3 ini, bila kita sudah mengisi di standar 2 di bagian sini, ya, di di lampiran ini, ya, nanti akan secara otomatis di standar 3 itu, ya, di standar 3 ini akan terisi. Kita ini kan klik 3.1 itu adalah program semester ya, PROSEM. Nah, nanti secara otomatis sudah ada. Jadi kita tinggal ngeprint saja. Ya. Terus kita kembali ke sini 31.2 ini adalah RPPM. Nah, begitu juga RPPM sama sudah ada, tinggal kita print saja. Nah, ataupun nanti kita tinggal upload saja gitu. Nah, nanti bagaimana cara menguploadnya nanti di akhir dari video kedua akan saya praktekkan bagaimana cara mengupload atau menjadikan file PDF yang kemudian kita upload ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke 3.1 yaitu RPPH. Nah, sama seperti RPPH yang lainnya yang PROSEM, kemudian RPPM dan RPPH ini pun sama sudah ada, kita tinggal menjadikan file PDF ataupun tinggal print saja sesuai dengan ini ya. Oke, tapi di sini juga ada form penilaian harian, tinggal klik saja. Nanti di sini ada form penilaian. Nah, kita kembali. Di sini ada 32.1. 32.1 itu di sini ada kegiatan melalui bermain ya. Klik. Nah, di sini tinggal di insert saja. Misalkan kita insert picture-nya atau gambarnya, misalkan ini kita cari kegiatan yang individual gitu ya. Misalkan kegiatan individual. Nah, kegiatan individual. Misalkan inilah. Nah, yang ini jadi kita masukkan, jadi anak belajar secara individual gitu ya. Nah, ini misalkan ini kan individual masing-masing. Nah, jadi kita kecilkan, misalkan fotonya adalah landscape, jangan potret. Jadi nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam kotak ataupun sini, jadi nantinya kurang bagus ya. Nah, seperti ini. Ini kalau karena landscape jadinya potret, ini jadinya seperti ini ya. Jadi misalkan fotonya adalah landscape atau tidur ya, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan belajar melalui bermain secara kelompok, cari fotonya yang berkelompok ya. Nah, ini yang kelompok A, kemudian di bawahnya kelompok B-nya gitu ya. Silakan isikan dengan foto-fotonya. Nah, kemudian ini kegiatan bermain di luar ruangan ya. Kemudian ini kegiatan bermain pelajaran bersama orang tua.
Nah, kemudian kunjungan lapangan ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke 3.31. Nah, 3.1 ini adalah supervisi ya. Supervisi itu kita isikan nama gurunya dulu di sini, kemudian tanggal penetapannya, kemudian berapa jam ya, kemudian periode penilaiannya. Nah, setelah itu baru kita ke form supervisi. Silakan isikan nilai-nilainya ini dengan angka-angka, nanti akan secara otomatis nilainya akan muncul ya sesuai dengan ini penilaian ini. Ya, tinggal isikan. Nah, ini kan untuk satu guru. Nah, bagaimana nanti untuk beberapa guru? Sama caranya, hanya nanti setelah di print kemudian ataupun di save dalam file PDF ganti dengan guru yang lain namanya gitu ya, seperti itu. Nanti caranya akan saya bagikan di bagian video kedua di bagian akhir, bagaimana cara membuat PDF dan menguploadnya di Sispena. Nah, lalu 34.1 ya, di sini ada buku penghubung ya, silakan fotonya seperti tadi ya, foto-fotonya buku penghubungnya. Kemudian ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B ya, seperti itu. Nah, kemudian ini pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, silakan foto-fotonya. Kemudian mendampingi anak belajar, orang tua menjadi narasumber ya, ini. Kemudian orang tua berperan aktif dalam pentas seni akhir tahun ya. Kemudian orang tua berperan dalam komite sekolah, foto-fotonya silakan diisikan, diinsertkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke standar 4. Nah, di standar 4 ini adalah untuk menu guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ya, silakan diisi. Nah, kemudian diisikan fotonya ya, ini kan fotonya di sini gitu. Nah, setelah mengisi daftarnya, silakan di bawahnya ini adalah ijazahnya. Nah, ijazahnya dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi misalkan insert, kemudian picture, cari foto ijazahnya ya. Kita cari misalkan ijazahnya, ijazah. Nah, misalkan ijazahnya ini ya, insert gitu. Nah, ini kan ijazah ya. Nah, dia kan berdiri, kita inikan saja gini, kita kecilkan. Bisa masukkan ya di sini. Ini ijazahnya kita kecilkan. Nah, jadi nanti sesuai dengan urutan ya, sesuai dengan urutan. Silakan nanti kalau misalkan yang banyak gurunya di copy saja, yang kurang ininya kotaknya ini ya, silakan di copy ke bawahnya lagi ya. Gitu. Masih banyak nih, tinggal di blok gitu ya, ini satu, kemudian taruhkan di bawah sini, pastekan di sini ya gitu. Nah, seperti ini kan ijazah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga yang di 42.1 ini adalah kualifikasi kompetensi, kemudian ini pelatihan, nama pelatihannya, penyelenggaranya, lamanya, kemudian tanggal dan pelatihan. Silakan diisi, kemudian disertakan dengan sertifikatnya. Sini ya, sertifikatnya sama seperti ini tadi, insert, kemudian cari picture, kemudian cari sertifikatnya, masukkan ke dalam sini ya. Oke. Nah, sama seperti tadi 4.1 di 4.2 untuk tenaga kependidikan. Silakan tenaga kependidikan, bila tidak ada ya kosongkan saja ya. Bila tidak ada, kosongkan saja. Di 4.2 juga kalau misalnya kosong tidak ada, ya kosongkan saja.
Oke, ini sudah di standar 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lanjut nanti di video selanjutnya, yaitu di video kedua yang 5, 6, 7, 8. Oke, dari saya cukup sekian dahulu. Kita lanjut nanti di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.